البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan muka surat 297 dari syarah Sahih Bukhari jilid ketiga, masih terkait dengan Al-Hanifiyatus Samhah, agama yang lurus dan lapang. Wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahabbud dini ilallah al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling disukai oleh Allah adalah agama Hanifiyah. Lihat di sini, ahabbu ini adalah apa? Yaitu sebagai mubtada'nya dan dia adalah mudzakkar. Kemudian Hanifiyah sebagai khobarnya, dia dalam keadaan muannas. As-samhah kelapangan. Lihat, ahabbu mubtada' wal Hanifiyah khobaruh. Wala ba'sa bi'adami husulil mutabaqah. Tidak mengapa apabila tidak terjadi kesesuaian bainal mubtada'i wa khobarih, antara mubtada' dengan khobarnya, min haitsut tadzkiri wa ta'nis, dari sisi mudzakkar dan muannasnya ketika diperlukan tidak mengapa. Walaupun kita tahu kata Ibnu Ajurrum harus disamakan. Muhammad qaimun, Zainab qaimatun misalkan, disesuaikan mudzakkar ya mudzakkar, muannas ya dengan muannas. Tapi terkadang kalau keadaan memerlukan untuk tidak sesuai, tidak mengapa. Seperti ini, ahabu dengan apa? Mudzakkar. Sementara Hanifiyah ini muannas, tidak mengapa. Seperti dalam Quran, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmah ini sebagai apa? Sebagai isim inna, dia dalam situasi muannas. Sementara qaribun ini adalah khobar inna, tapi dalam situasi dia itu mudzakkar, tidak mengapa. Inna rahmatallahi qaribun, bukan qaribatun tapi qaribun minal muhsinin. Ini tidak mengapa ketika diperlukan. Baik. Qal idza kanatil mutabaqatu hasilah, apabila kesesuaiannya telah didapatkan min haisul makna, dari sisi makna. Fal Hanifiyah muannas lakinnaha bi makna ad-dinul islami. Hanifiyah muannas dohirnya, tapi maknanya apa? Agama Islam. Wa huwa mudzakkar, ya ad-din mudzakkar, maka tidak mengapa. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, fa in qulta, jika Anda mengatakan la mutabaqata bainal mubtada'i wal khabar, tidak ada kesesuaian antara mubtada dan khabarnya. Ya Allah, dalam hadis tadi itu, li'annal mubtada' mudzakkar wal khabar muannas, karena mubtada'nya mudzakkar yaitu ahabbu, sementara khabarnya muannas yaitu Hanifiyah. Qultu, kata Al-Karmani, minal millah al-Hanifiyah, dari millah Hanifiyah, yaitu apa? Al-Hanifiyah ini dia sebenarnya adalah na'at, man'utnya apa? Al-millah. Jadi sebenarnya khabarnya adalah millah. Dan millah ini muannas, tetapi dia juga punya makna din. Berarti apa? Mudzakkar. Jadi tak masalah. Dari sisi makna boleh dicari kesamaannya, sama-sama mudzakkar. Ka'annahu ghulibat 'alaiha lismiyah. Sepertinya dimenangkan kepadanya yaitu nama. Hanifiyah sudah jadi nama, bukan lagi na'at, tapi nama, bukan lagi sifat. Hatta syarat alaman, sehingga menjadi nama. Asalnya dia na'at dari nama, yaitu al-millah al-Hanifiyah. Akhirnya milahnya sering dihapus, tinggal Hanifiyah. Ini dari sisi pertama, yaitu dia adalah alam. Dan asal dari alam, kata sebagian orang, adalah mudzakkar, maka tak mengapa. Au anna af'alat tafdhil al-mudhaf, atau
Af'alu tafdil yaitu ahabbu wazan af'alu yang diidhofahkan liqasdi ziyadah untuk tujuan adanya tambahan, ini Allah cintai, ini lebih Allah cintai. Ya, itu ada tambahan. Ziyadah ala seakan-akan ada yang hilang ya ini ya, kalam Al-Karmani itu. Apakah perlu ada an ala an udhifa ilaih, yaitu apabila dia itu melebihi dari apa yang disandari, berarti apa? Ahabbu, dalilnya apa tadi? Ahabbuddin kah? Ahabbuddini ilallah, iya. Dia ahabbu ini isim tafdil, disandarkan kepada ad-din, yaitu menunjukkan adanya tambahan. Agama Ibrahim, misalkan apa? Agama Nabi yang lain Allah cinta. Tapi agama Ibrahim dan agama Muhammad lebih Allah cintai. Kata beliau, ya juzu fihil ifrat. Boleh di situ diniatkan sebagai mufrad. Wal mutabaqah liman huwa lahu. Kesesuaiannya dilihat dari yang menjadi penyandaran, yaitu din. Jadi yang penting bukan masalah ahabunya, tetapi ad-dinnya. Si bahasa beliau masih belum terlalu jelas. Tapi telah ana sebutkan kesimpulannya, itu lebih mudah dipahami. Yaitu ahabbuddini ilallah, yaitu apa? Ad-dinul islami. Itu kesimpulannya. Jadi sama-sama mudzakkar, yaitu din. Itu lebih mudah dipahami daripada ucapan Karmani tadi. Kemudian, wahal yufhamu min qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahabbuddini ilallahi al-hanifiyatus samhah. Apakah boleh dipahami dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya agama yang paling dicintai oleh Allah adalah Hanifiyah Samhah. Annal adyanal ukhra mahbubatun aidan indallah. Agama-agama yang lain juga Allah cintai. Ghaira annal Hanifiyah ahabbu ilaih. Hanya saja Hanifiyah itu lebih Allah cintai min ghairiha daripada yang lain. Laisa kadzalik. Tidak demikian. Ini kalau kita anggap agama yang lain adalah bukan agama para nabi. Semua agama nabi adalah Hanifiyah. Tapi kalau perbandingannya adalah seperti yang disebutkan tadi, antara agama Muhammad yang mana dia itu adalah Hanifiyah Samhah, dibandingkan misalkan dengan agama Nabi Musa yang penuh dengan beban-beban dan belenggu-belenggu yang Allah sebutkan dalam Quran itu. Syariat Taurat itu memang penuh dengan beban dan belenggu sebagai hukuman terhadap Bani Israel yang bersikap kasar dan kaku kepada Nabi Musa. Baik. Untuk kali ini, dohirnya sekarang untuk ahabbu di sini tidak perlu dibandingkan dengan para nabi yang lain, tapi agama yang syirik. Agama tauhid dibandingkan dengan agama syirik. Apakah boleh kita katakan agama tauhid lebih Allah cintai, agama syirik ya ada kecintaan juga dari Allah? Apakah demikian? Laisa kadzalik. Tidak demikian. Wa innamal murad, hanyalah yang dimaksudkan anna ahabbat taati ilallah at-ta'ah as-samhah. Bahwasanya ketaatan yang paling Allah cintai adalah ketaatan yang lapang. Wal ibadatus samhah, ibadatul fushah, ibadah yang longgar. Yaitu yang tidak seperti beban-beban yang dahulunya. Dahulunya tapi ya ya itu tadi ya. Kembalinya ke apakah ke agama para nabi ataukah agama musyrikun? Khilafan li ta'ati wal ibadati sabiqah, berlainan dengan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah terdahulu al mawjudati fil adyanil mansukhah, yang ada di dalam agama-agama yang telah dihapus au mubaddalah, atau yang telah dirubah-rubah. Kalau yang dirubah-rubah, ya ini boleh jadi bid'ah-bid'ah itu dari kaum musyrikin sehingga timbul beban-beban. Jelas sama sekali Allah tidak cinta karena itu bukan dari Allah. Tapi kalau yang dihapus jelas kecintaan itu ada. Tak mungkin Allah memberi syariat pada Musa tapi Allah tak cinta sama sekali pada syariat Taurat, itu tidak mungkin. Berarti apa? Dilihat dari dua sisi. Kalau dibandingkan dengan syariat para nabi yang lain, jelas syariat nabi yang lain juga dicintai, tapi syariat Muhammad dan Ibrahim lebih Allah cintai. Tapi kalau dibandingkan dengan syariat ajaran yang dibuat-buat oleh
sebagian umat jelas Allah benci kepada ajaran yang dibuat-buat tadi. Allah benci kepada kebid'ahan, bahkan Allah mengancam dengan siksaan yang pedih di dalam Al-Qur'an itu kepada ajaran-ajaran yang tidak Allah izinkan. Maka tidak mungkin Allah cinta. Qala al-allamatul Karmani rahimahullah fa in qulta, jika Anda mengatakan fayalzamu an takunal millatu dinan, maka konsekuensinya millah bimakna din. Ini ma'ruf. Kemudian wa ayyakuna sa'iran li adiyani aidan mahbuban, dan konsekuensinya semua agama juga dicintai ilallahi subhanahu wa ta'ala, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huma batilan, sementara kedua pendapat ini batil menurut si penanya. Idil mafhum, karena yang difahami minal millah dari agama ghairul mafhumi minad din, tidak seperti yang dipahami dari lafadz din. Ya, ini khilaf sejak dulu. Apa sih bezanya din dengan millah? Tapi kita tidak perlu pening dengan itu. Itsairul adyan mansukhah, karena semua agama itu telah dihapuskan. Bagaimana agama-agama itu Allah cintai? Qultu allazimul awal qad yaltazim atau yultazam. Konsekuensi pertama bahwasanya millah bimakna din, agar apa? Agar kita mendapatkan mudzakkar, agar sesuai dengan ahabuddin. Berarti millah bimakna ad-din qad yultazam, tak mengapa kita mengatakan memang kenyataannya millah adalah din. Wa ammasani, adapun pendapat kedua mengatakan seluruh agama itu Allah cintai, fa mausufun ala tafsiril mahabbah. Ini perlu dilihat kepada mauqufun, tergantung kepada apa yang dimaksudkan dengan mahabbah di sini, kecintaan di sini. Ya, kembali ke penafsiran yang ana sebutkan. Kalau maksudnya agama-agama yang lain adalah agama para nabi yang lain, yang sebagiannya berat-berat, jelas kecintaan Allah ada. Tak mungkin Allah membenci Taurat dan ajaran Taurat. Tak mungkin Allah membenci untuk mereka sholat 50 waktu. Tidak mungkin itu. Tapi memang agama Nabi Muhammad lebih Allah cintai. Au al-muradu biddin atau yang dimaksudkan dengan agama adalah ketaatan. Ketaatan yang dibuat-buat jelas Allah benci. Ketaatan yang ya sekedar ikut Allah, ini yang Allah cintai. Berarti maknanya kalau din adalah at-ta'ah, ahabbu ta'at hiya samhah. Ketaatan yang paling Allah cintai adalah yaitu kelapangan. Karena kalau ketaatannya itu dibina di atas sikap ekstrim, ini akan cenderung membuat orang terputus. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Musa terhadap Bani Israel. Yaitu apa? Sholat sampai 50 kali. Kata Nabi Musa, ternyata apa? Bani Israel tidak mampu melakukan itu, terlalu berat. Seandainya mereka murni hatinya, Allah akan menolong. Tapi mereka sendiri membuat bid'ah banyak sekali, sehingga Allah membuat syariat itu jadi berat terhadap mereka. Masih harus sholat 50 kali lagi. Atau yang Allah Ta'ala sebutkan terkait dengan orang-orang Nasara. Mereka membuat bid'ah rohbaniyah, membujang dengan niat ibadah. Bukan karena belum jodoh, tapi apa? Memang sengaja meniatkan ibadah, membujang. Ternyata Allah mengatakan fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak memelihara bid'ah tadi, bid'ah yang mereka buat-buat tadi dengan sebenar-benar pemeliharaan. Ini menunjukkan ketaatan yang ekstrim itu cenderung membuat orang terputus, akhirnya malah berhenti ibadah. Maka yang paling Allah sukai adalah ketaatan yang lapang, seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang istiqamah walaupun dia itu sedikit. Baik. Selesai dari Al-Kawakib. Al-Hadisu tasi'u wassalasun ke 39. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdus Salam ibnu Mutahhar qala haddatsana Umar ibnu Ali an Ma'an ibni Muhammad al-Ghifari an Sa'id ibni Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dina yusr, sesungguhnya agama ini sangat mudah. Asalnya kan inna din yasir, yaitu mudah. Tapi tatkala Nabi mengkhabarkannya dengan masdar, ini mimbabil mubalaghah, yaitu sangat mudah.
Yang lain mengartikan yaitu innadin zu yusrin, memiliki kemudahan. Wala yusyadadina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang yusyad, bukan yasyuddu. Kalau yasyuddu bersikap keras, tapi yusyad yaitu saling bersikap keras dengan agama ini. Agama nyuruh apa? Oh, puasa 30 hari. Saya lebih kuat, saya mampu 40 misalkan. Agama nyuruh apa? Sholat subuh 2 rakaat. Saya mampu 6 rakaat. Ini dikatakan al-musyahadah. Terjadi sikap keras antara fa'il dengan maf'ulnya, yaitu menantang agama ini. Illa ghalabah, kecuali agama ini akan mengalahkan dia. Akhirnya dia yang futur, dia yang putus. Akhirnya malah tidak mau ibadah karena bergaya mengeras-ngeraskan diri, melebihi syariat. Akhirnya malah putus sendiri, patah sendiri. Fasaddidu, kata Nabi, maka jika kalian tahu inilah keadaan agama ini, saddidu, bersikaplah lurus, yaitu setia kepada siratul mustaqim. Wa qaribu, kalau tidak mampu maka dekatkan diri kepada jalan yang lurus. Kita tak mampu terus-menerus di atas sirat. Manusia kan kadang dosa, kadang ini, kadang itu, tapi usaha untuk mendekat, tidak menjauh dari siratul mustaqim. Wa absyiru, dan bergembiralah, Allah Maha Pengampun dan Allah menerima amal yang sedikit dan membalasinya dengan berlipat ganda. Baik, jangan sampai membayangkan agama ini terlalu berat sehingga orang jadi lari dan seterusnya. Wasta'inu bil ghadwah warauhah, pergunakanlah waktu pagi dan waktu petang, yaitu waktu tatkala matahari tidak sedang terik. Lihat ibadah apa yang boleh dilakukan di masa-masa yang tidak memayahkan badan itu, tidak meletihkan badan. Wa syai'in minad dulujah, dan sebahagian dari waktu malam. Alal khilaf, dulujah ini awal malam atau akhir malam. Tidak terus menerus tidur, tapi juga tidak terus menerus qiyam, tapi sebagiannya dipakai untuk mendekat pada Allah. Rijalus sanad Abdus Salam ibnu Mutahhar huwa Abu Dhafar. Masya Allah, kunyahnya jarang-jarang ya, Abu Dhafar. Abdus Salam ibnu Mutahhar ibni Husam. Husam ini pedang yang tajam. Baik. Al-Azdi al-Basri siqah. Umar ibnu Ali huwa Abu Ja'far. Umar ibnu Ali ibni Atha al-Muqaddami al-Basri. Tadi mana? Basri juga. Siqatun mudallis. Tapi di sini apa? Di sini sudah dipilih oleh Imam Bukhari, riwayatnya tak masalah. Kemudian wa in kana mudallisan walakin riwayatahu fi sahihil Bukhari tuhmalu ala sama. Walaupun beliau mudallis, tapi riwayatnya dalam Sahih Bukhari dibawa kepada pendengaran. Imam Bukhari sudah menapis, sudah menyaring, meneliti. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, wa maka nafis sahihain anil mudallisin, riwayat-riwayat dalam Sahih Bukhari Muslim dari para mudallisin bi'an famahmulun ala subuti samaihim. Ini kita bawa kepada pastinya pendengaran mereka min jihatin ukhra, dari sisi yang lain. Bukhari sudah membandingkan dengan sanad-sanad yang lain. Oh, memang betul. Yaitu apa? Riwayat dia tidak salah di situ. Tidak ada penipuan atau apa misalkan. Selesai dari Al-Kawakib. Qala al-Hafidz Ibnul Mulaqqin rahimahullah, fala'al al-Bukhari ya Allah. Boleh jadi Bukhari sabata indahu sama'u Umar, telah pasti di sisi beliau pendengaran Umar min Ma'an, dari Ma'an bin Muhammad. Wa in ata fihi bil an'anah, walaupun si Umar bin Ali tadi mendatangkan an'anah untuk sanad ini. Selesai dari At-Tawdih. Wa Ma'an ibnu Muhammad al-Ghifari huwa Abu Muhammad. Ma'an bin Muhammad bin Ma'an. Masya Allah namanya ya. Abu Muhammad Ma'an bin Muhammad bin Ma'an bin Nadlah al-Ghifari al-Hijazi. Hijaz itu mana Hijaz ya? Hijaz mana? Apa? Hijaz itu mana? Iya, Mekah Madinah. Tayyib. Kemudian walam ajid lahu jarhan wala ta'dilan minal mu'tabarin. Saya tidak mendapati Ma'an bin Muhammad ini ada kritikan atau pujian dari ulama yang mu'tabar. Walakin ikhrajal Bukhari lah, tetapi Bukhari periwayatan Bukhari fi sahihih terhadap rawi ini i'timadan, sebagai apa? Sandaran, bukan sekedar tambahan atau penguat. Tapi memang beliau bersandar menjadikan hadis ini sebagai sandaran di dalam bab itu.
yuqawwi sya'nah, ini menguatkan nilai dia. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, apa itu? Rijalus sahihain qad jawazul qantarah. Para rawi dalam Bukhari Muslim itu sudah melewati jembatan penelitian secara umum ya, tapi ya. Qala fihil hafidz fi taqrib tahdzib maqbul. Iya, jelas apa ini sebenarnya melemahkan nilai dia kalau sekedar maqbul, yaitu boleh menerima penguatan. Tapi karena Bukhari ya'tamidu alaih, bersandar padanya dalam bab ini, bukan sekedar riwayat tambahan, maka ini akan menguatkan nilai dia. Kemudian Wasaid ibnu Abi Sa'id al-Maqburi, harusnya Sa'idu benu ya, ya sekedar copy paste dari sisi rawinya. Huwa Abu Sa'ad, Sa'id bin Abi Sa'id wasmuhu Kaisan, ya ayahnya namanya Kaisan, al-Maqburi al-Madani. Wa kana abuhu mukatiban limra'atin min Bani Laits. Ayahnya ini dahulunya hamba sahaya, kemudian membeli dirinya sendiri dari wanita Bani Laits. Wal maqburi nisbatun ila maqbarah bil Madinah. Pekuburan di Madinah. Kana mujawiran laha. Si ayahnya ini bertetangga, berjiron dengan pekuburan. Baik. Senang tak berjiron dengan kuburan? Nah, kalau kuburan di Yaman atau di Mekah, insya Allah kita tak takut. Suasananya suasana tauhid. Tapi kalau di Jawa misalkan, atau mungkin di manalah tempat-tempat yang banyak khurafatnya, kadang cita rasanya lain, cita rasa ya. Ya jin mungkin suka aja tinggal di beberapa tempat. Suasananya lain, betul. Suasana horor kata orang. Di pokok besar ya? Di pokok petai. Pokok besar. Pokok besar, iya betul. Sahih. Padahal para salaf ditanya, tolong carikan saya rumah yang bertetangga dengan orang yang tak pernah menggunjing orang lain. Nah, engkau ke kuburan. Nggak ada yang menggunjing sudah. Kubur-kubur tak mampu menggunjing temannya yang lain. Baik. Siqotun jalil, siqoh yang agung. Asbatun nasfi al-Laits ibni Sa'ad, ya Sa'id bin Kaisan, murid terbaik Laits bin Sa'ad. Karena ada yang lompat ya. Ayahnya siqoh. Kaisan ini, Kaisan al-Madani siqoh. Wa Abu Hurairah ma'ruf. Abdurrahman bin Sakhr. Fasanad fihi dha'af. Sanadnya ada semacam kelemahan bisa babi Ma'an bin Muhammad al-Ghifari. Wa tafarrada bihadzal hadis Bukhari an Muslim. Bukhari menyendiri. Tak ada penguat di dalam riwayat Muslim. Qala Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, hadzal hadis tafarrada bihil Bukhari. Hadis ini Imam Bukhari menyendiri. Tafarrada bitakhrij Ma'an al-Ghifari. Menyendiri di dalam periwayatan dari hadisnya Ma'an al-Ghifari. Tapi apa? Ana sebutkan di sini ada riwayat yang lain, cuma kalau dalam riwayat Nasai masih dari jalur Ma'an bin Muhammad. Tetapi alhamdulillah Umar bin Ali-nya terang-terangan mengatakan sami itu. Jadi paling tidak kekhawatiran tadlis dari Umar bin Ali telah hilang. Cuma yang masih membuat kita jadi agak sedih adalah masalah Ma'an bin Muhammad. Ada yang menguatkan dia, tidak. Cuma ana tidak mendapatkan itu, maka ana sebutkan di sini man sahhaha hadas sanad, barang siapa mensahihkan sanad ini fakalamuhu qawi, ucapannya kuat. Li anna man akhraja lahul Bukhari, karena rawi yang mana Bukhari meriwayatkan untuknya, walaupun bukan guru Bukhari tapi mungkin atas-atasnya, fi sahihihi, dalam sahih beliau i'timadan, memang bersandar pada riwayat itu, bukan sekedar syawahid wal mutabaat. Wa illam yadkur lahu wa illam yudkar lahu jarhun wala ta'dil, walaupun rawi tadi tidak disebutkan siapa yang mengkritik ataupun siapa yang memuji, fahada rawi yartafi'u sya'nuh, rawi ini nilainya naik karena di dalam sahih Bukhari. Li anna rijalal Bukhari, karena rawi-rawi Bukhari fi sahihih, dalam sahih beliau, qad jawazul qantarah, telah melewati jembatan penelitian. Dan juga diriwayatkan Al-Baghawi dengan madar yang sama. Tapi itu seandainya kita berhenti sampai di sini. Alhamdulillah penelitian berlanjut. Ma'an bin Muhammad al-Ghifari qad taba'ahu Ibnu Abi Dzi'ib. Ini kita beruntung alhamdulillah, sehingga tidak ragu-ragu lagi.
Beliau dikuatkan oleh Imam Ibnu Abi Dhi'ib, Muhammad bin Abdurrahman Ibnul Mughirah Al-Madani, qawwalun bil haqiqah. Baik. Cuma apa? Penguatannya tidak semua lafadznya, tapi di beberapa lafadz. Tapi tidak masalah, ini menguntungkan tetap. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari nomor yang ke-6463, juga dalam Musnad Imam Ahmad. Baik. Dengan lafadz yang disebutkan di sini. Kemudian untuk kalimat wa amma qauluhu inna dina yusr, yang mana kita tidak mendapatkan penguatan dari Ibnu Abi Dhi'ib, yashhadu lahu, ini akan didukung oleh hadisul a'rabi, hadis orang Badui alladzi sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna khaira dinikum aisaruh, sesungguhnya agama kalian yang terbaik adalah yang paling mudahnya. Inna khaira dinikum aisaruh, diulang 2 kali. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Dengan tahrid Anda sebutkan di catatan kaki itu. Wa yashhadu lahu aidan, dikuatkan juga oleh hadisun akhrajahul Imamu Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur siapa ini? Raja' bin Abi Raja' qala kana Buraidah ala babil masjid. Dahulu Buraidah Ibnul Hasib ada di depan pintu masjid. Famarra mihjan, baik. Famarra, apa ini ya? Mihjan alaihi. Mihjan si perisai ya. Tapi apakah ini nama orang atau nama perisai? Wa sakbatun yusolli. Cuma tak tahu ini sakbah ini siapa. Susah juga mengartikannya. Faqala Buraidah mengatakan wa kana fihi marah, yaitu beliau marah itu yaitu suka berlapang-lapang. Li Mihjan, berkata kepada Mihjan, ya ini dohirnya memang Mihjan nama orang. Famarra Mihjan alaihi waskabah, yaitu Mihjan melewati dia dalam keadaan memakai waskabah. Cuma tak tahu waskabah itu apa. Beliau berkata kepada Mihjan, ala tusalli kama yusalli hadha. Insya Allah nanti Anda lihat apakah ada syarahnya, karena riwayat Imam Ahmad itu cari syarahnya susah. Sampai sekarang hampir nggak ada kan ya. Syarah dari Musnad Imam Ahmad hampir tak ada. Ada dari Syekh Abdurrahman Al-Banna rahimahullah, tapi sedikit sekali syarah beliau itu. Maka Buraidah bertanya, apakah engkau tidak sholat seperti sholatnya orang ini? Faqala Mihjan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan saya, fasa'ida ala Uhud. Kemudian beliau naik ke gunung Uhud. Fa asyrafa alal Madinah. Kemudian beliau melihat ke arah Madinah. Faqal wailu ummuha, celaka ibu dia. Qaryatun yada'uha ahluha khaira ma takun. Madinah ini adalah negeri yang ditinggalkan oleh penduduknya dalam situasi yang paling bagus. Ini adalah nanti menjelang hari kiamat, orang-orang munafikun pergi meninggalkan Madinah. Baik. Au ka akhyari ma takun, atau bagaikan keadaan terbaik yang Madinah akan berada di atasnya, malah ditinggalkan oleh penduduknya, penduduk yang munafikun. Tapi fayatiha dajjal, dia didatangi dajjal. Fayajidu ala kulli babin min abwabiha malakan. Dajjal akan mendapati di setiap pintu dari pintu-pintu Madinah itu malaikat. Musallitan, yaitu menghunuskan pedang. Bijanahih, dengan membawa sayapnya, dengan wallahu alam mungkin apa membentangkan sayapnya. Fala yadkhuluha, sehingga Dajjal tidak mampu memasukinya. Qala summa nazal. Ini dohirnya siapa? Nabi ya. Kemudian Nabi turun dari Uhud. Wa huwa akhidun biyadi, dalam keadaan beliau memegang tangan saya. Fadakhalal masjid, setelah itu beliau masuk ke masjid. Wa idza huwa bi rajulin yusalli, ternyata beliau mendapati ada seorang lelaki yang sholat. Faqala li man hada, Nabi bertanya kepada Mihjan, siapa orang ini? Fa asnaitu alaihi khairan, maka aku menyanjungnya dengan baik kepada orang itu. Faqal uskut la tusmi'hu fatuhlikah, diamlah engkau, jangan engkau perdengarkan pujian itu padanya sehingga engkau membinasakan dia. Ya, khawatir orang itu hatinya tak kuat lalu jadi ujub kalau mendengar pujian-pujian. Summa ata hujrata mra'atin min nisa'i, kemudian Nabi mendatangi
bilik seorang wanita dari istri-istri Nabi, fa nafadha yadahu min yadi. Beliau melepaskan tangannya dari tanganku. Beliau mengatakan, inna khaira dinikum aisaruh. Sesungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudahnya. Nah, diulang 2 kali. Kesimpulannya apa hadis ini? Sananya dhaif, kemudian menjadi hasan dengan sebelumnya. Ia menguatkan yang sebelumnya. Intinya, hadis yang didatangkan oleh Bukhari, alhamdulillah ada beberapa penguat. Kalaupun tak ada penguat, tak masalah. Karena Bukhari sudah menapisnya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Apa komentar Ibnu Hajar, Syekh, tamaan nih? Tentang apa? Tamaan tadi ini. Itu tadi, beliau mengatakan makbul, ini yang masalah. Seandainya beliau mengatakan sikah, kita lega. Tapi beliau bilang makbul. Makbul yaitu boleh menerima penguatan. Ini tadi yang di dalam apa? Takrib. Beliau mengatakan makbul. Makanya kita harus kerja keras, tidak seperti kalau hadis-hadis sebelumnya tak perlu kerja keras seperti ini. Ya. Tak apa, dicuci nanti. Ya, belum dicuci juga. Insya Allah nanti.